coba untuk mengerti apalah arti mencinta, dan harus kau sadari, bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Cobalah untuk setia. Halo teman-teman, welcome to my channel Nail Putra. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang band Jesuit ya. Kebetulan di sebelah saya ini ada vokalis band saya sendiri, Monica Tiberia. Halo semuanya, aku Monik, biasa dipanggil Tibe, tapi bisa juga dipanggil Monik. Jadi aku sama Kanel, ya seperti yang sudah dibilang sama Kanel tadi, kita akan membahas tentang band kita yaitu Jesuit. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas itu mengenai awal mula dibentuknya band ini, kemudian dari personil sampai proyek-proyek yang akan dikerjakan. Nah, sini aku akan sedikit cerita ya. Kita itu mulai band itu sejak tahun berapa ya? Namanya 2018. Nah, itu pertama kali tampil itu di mana ya, Mon? Kita di kampusku atau di gereja ini? Kan waktu itu kita di gereja itu ada acara pasca kan, kita bertiga. Kamu, aku sama Nanda itu kita nyanyi lagu apa? Itu di Ebenezer. Ya, lagu Arah Sanggup. Apa di GKE atau di kampusku dulu kita pertama kali tampil ya? Ingat. Oh, kamu semalam itu kan kampus kalian rasanya. Ya, kampus apa ya? Iya. Nah, berarti itu di kampus itu kita bawa 2 lagu, Merenjola, sama apa satunya lagi? Aku lupa, Krisya Cintaku. Ya. Nah, sebenarnya kenapa dibikin, sebenarnya itu Jesuit ya, karena awalnya itu duo. Nah, kenapa aku ngambil Monica sebagai vokalis di Jesuit? Karena Monica itu pernah berkontribusi di Perkantas, ikut panitiaan kata jadi singer di situ, dan aku sebagai basis, Anong waktu itu juga sebagai kajonnya. Nah, ternyata Monica ini digaet sama Ancer, jadi bikin band apa namanya, Monica band Jazzmet ya, Jazzmet ya. Mereka ikut lomba di kampusku dan pada akhirnya juara 1. Nah, jadi band mereka ini pernah ikut kegiatan juga. Pernah ikut di mana? Di radio ya waktu itu. Iya, di radio. Nah, itu udah acara apa? Kalau untuk di radio sama itu kan malam apa ya? Sebentar, coba aku cek dulu. Cek aja dulu. Tartar apa sih? Ya, karena kan ya, daripada vokalis yang lainnya, karena vokal Monica ini termasuk vokal yang beda ya dari vokalis yang lain. Nah, itulah kenapa aku sama Anjel waktu itu ngambil Monica sebagai band ya. Emang bedanya apa sih? Ya, bedanya apa ya? Kita sama-sama jazz ya. Ya, bedanya Monica sama vokalis lain itu ya, karena karakter vokalnya yang beda. Nah, jadi kalau karakter vokal itu sama, terus akan sama. Jadi aku mencari karakter vokal yang beda. Nah, itu menjadi kekuatan suatu band. Nah, ya kenapa ngambil band jazz? Namanya Monica ya band jazz itu karena aku suka jazz. Aku mulai nekuni genre jazz itu. Oh, ini ya Produ akustik, pokoknya pas-pasan Hari Pahlawan juga sih. Oh iya. Itu tahun 2017. Oh, 2017. Nah, berarti kan aku nggak Monica tahun 2018. Ya, sedangkan kan Jesuit kan terbentuk setahun setelah itu, pas Jazzmet itu lagi vakum karena kami masing-masing punya kerjaan. Ya, itu yang kegiatan ya waktu itu ya. Mencar juga. Nah, kemudian itu ya, setelah kita di kampusku baru yang di GKE itu kan acara pasca. Nah, itu aku ingat tuh. Bingungnya kita 2 hari latihan terus itu mau. Aduh, latihan. Dan puji Tuhan ya, bagus, keren. Ya, kemudian kita baru mulai bikin 4 anggota ya, sama vokalisnya aku di kajon, Kadesip di gitar, sama Janis di bass ya. Iya, nah, itu kita di Religi Expo. Ya, Religi Expo tahun 2018. Nah, sebelumnya aku tuh pernah ikut Religi Expo di tahun 2017. Itu aku ikut band kampus namanya Mapesi Band, sama aku bikin band dadakan yang namanya Nail and Friends. Nah, jadi kenapa kami ikut di tahun 2018? Karena waktu itu
panitia Liga Expo itu ngundang ngechat aku nih, jadi diundang ke Bali. Nah setelah kita berempat nih kan, karena memang Jani sama Kak Distri juga ada kegiatan kan, kemudian kita di tahun 2019. Nah 2019 ini yang mulai epicnya ya. Iya. Epic Epic banget. ya, karena kita ikut Liga Expo kembali nih, dihubungin kembali, dan itu gak disangka ya kita jadi guest star-nya. Wih, Oh, mantap. keren guest star-nya loh. Dan Seniornya siapa aja waktu itu? kamu ya, kayak biasa kita dua. Kita dua. Ada 3 penambahan, Anong di kajon, Freddy di bass, dan Aiko di gitar juga. Nah, kenapa aku ngambil Anong, Freddy sama Aiko? Karena mereka bertiga ini juga berkontribusi di Perkantas. Nah, alasanku kenapa sih ngambil mereka yang pernah kontribusi di Perkantas? Alasannya itu karena mereka ini mudah untuk apa namanya istilahnya lah, mudah untuk diajak komunikasi, diajak konsultasi gitu, jadi ajak tukar pikiran tuh enak. Nah di situ, nah jadi kita berapa lagu ya Mon? 3 lagu gitu, tapi ada lagi nih 2 lagu di akhirnya. Iya, aku terakhir lagu apa lah? Lagu Rizky Febian cukup tahu. Satu lagu. Iya, satu aja sih. Ya. Habis itu sudah Ya. sampai malam kan. Betul. Tapi memang 3 lagu pertama itu memang epic ya. Teman-teman bisa lihat di YouTubeku sama di Instagramku juga ada situ videonya. Memang gak disangka ya, kami dari panggung yang kecil kemudian mendapatkan panggung yang besar dan penonton yang heboh. Ya. Nah nanti di akhir ini nanti aku tunjukin videonya nanti. Habis itu Apa ya lagi ya? ada project atau rencana ke depan gak sih kira-kira? Kira-kira memang ada ya Monica ya, karena memang saat ini memang COVID ya, jadi kami berpencar-pencar nih, ada yang di kos, masih ada yang pulang kampung. Tapi kami berpikir ya, apakah harus ada proyek ya? Nanti akan dijawab di Q&A nanti habis ini. Nah di situ. Nah satu hal lagi, Jazzfit ini sudah ada logonya. Ya keren. Sip. Oke ya, kita langsung aja ke Q&A. Kita masuk ke Q&A. Jadi Monica ya, di sini aku ada buku kecil, sini ada kertas, ini ada berisi pertanyaan-pertanyaan. Ada berapa nih? Ada berapa kertas nih ya? 8. Ada 8, berarti kita masing-masing ambil 4. 4 ya, ngasih kita akan jawab. Kamu duluan nih. Aku bilang ya. Oke. Ntar yang tampil itu pertanyaanku sendiri juga sih. Mau oke. gak mau kita menjawab pertanyaan kita. Ya, sama nanti kan kita bahas juga nanti ya. Iya. Nih satu dulu kan? Ya, oke. 1. Apa? Apakah ada proyek Jazzfit ke depannya? Ini hampir sama dengan salah satu kertas. Oh, ya, ada. ada di gambar project. Bukan proyeknya. Proyeknya itu kan memang udah mau direncanain nanti, entah itu bikin single, tapi itu nanti di sesi selanjutnya Ya, lah kalau selanjutnya. single. Habis itu project untuk rekaman yang mudahan lah bisa terlaksana, dan menunggu COVID ini selesai juga, terus lebih sering-sering tampil di event-event tertentu lah, nggak cuma di Religi Expo, tapi mudahan ada acara-acara yang lain lah kayak gitu yang bisa kita ikuti kayak gitu untuk project. Ya, kita sampai itu ya mungkin project kami ini gimana ya, karena aku mau nikah sama Anong ini, kami sudah di semester akhir nih, sedang mengerjakan tugas akhir ya, itu bisa disebut skripsi. Nah kami juga masih mendoakan, masih berpikir apakah setelah kami lulus nih kami mau kemana, kami juga masih bingung. Misalkan tahun depan itu kami masih ada di Banjarmasin, nah itu kemungkinan besar kami masih bisa memberikan karya kami dari tampil, ngisi di kafe nanti sampai bikin single-single baru lagi. Nah gantian ya, mau pegang, saya yang buka. Pertanyaan pula, pernah kepikiran nggak untuk berpartisipasi dalam lomba-lomba akustik? Pernah berpikir, tapi ada satu hal di benakku ya, untuk berpikir kembali, karena ada 2 personil, Freddy sama Anong nih. Bukan, Freddy sama Aiko ya, menikah ya. Kalau Anong kan memang terbiasa ikut lomba kan kalian. Nah mereka berdua ini kan jarang ikut lomba.
khususnya Aiko. Nah ditambah lagi kan Freddy ini sudah berpengalaman, tapi karena Freddy sama Aiko masih belum terbiasa dengan karakter vokal kamu Monica sama Anong, jadi aku masih pikir-pikir nih, ragu-ragu apa mungkin kemungkinan kita bikin band baru lagi ya. Mungkin kan Ancer kan dari Jazzmed juga mau guide kita, nah itu. Tapi pengen ikut karena ikut lomba ini pertama satu pengalaman, kedua itu memperkenalkan band ya. Nah gitu, ketiga koneksi kita dengan juri, dengan panitia, dan dengan band-band lain itu bagus. Nah ditambah lagi pengalaman itu menjadi pembelajaran kita tahu bagaimana gaya bermainnya lawan band kita itu. Seperti itu Monica. Nah, ngomong-ngomong soal Ancera, dia memang sempat ada bilang mau bikin band, entah itu merevisi band Jazzmed yang sudah lama lah vakum kayak gitu. Soalnya kan masing-masing membernya kan udah ada yang kerja di lain-lain tempat, nggak ada yang di Banjarmasin juga sebagainya. Mungkin ada beberapa sih yang mau dicomot, entah itu Anong ataupun Kanael. Pokoknya lihat aja lah nanti gimana. Ya, tunggu aja, tunggu. Oke, ditunggu. Oke, gantian lagi. Gantian. Apa lagi lah? Ini apa sih? Kenapa vokalisnya aku? Oh, kamu kasih kamu ya. Kenapa aku? Kamu jawab, aku yang jawab nih. Nggak tahu kenapa aku. Nah, aku juga bingung kenapa aku yang bisa dipilih gitu. Entah karena ada satu hal yang mengena dari cara bernyanyi aku, padahal aku orangnya rada-rada insecure dengan suaraku sendiri. Aku kadang merasa suaraku tuh masih kurang jika dibandingkan dengan kebanyakan vokalis yang lain kayak gitu. Itu yang menjadi satu pertanyaan yang masih ku pertanyakan dalam diriku, entah sama orang-orang yang udah pilih aku jadi vokalis. Tapi ya syukur aja lah kalau aku udah dipilih mereka. Apa gini Kanael? Ya dari aku sendiri ya, kenapa aku ngambil Monica? Ya itu ya tadi balik ke awal lagi. Aku ngambil Monica itu karena dia pernah ikut berkontribusi di Perkantas ya, kegiatan Perkantas. Tuh, kemudian dia ikut lomba juga bersama Ancer waktu itu, juara 1. Pengalaman bernyanyinya itu tidak usah dipertanyakan lagi, sudah banyak. Jadi aku nggak ragu lagi buat guide Monica, ditambah lagi kesamaan visi genre musik kami itu sama. Nah itu, dari kesamaan visi itulah yang membuat aku makin yakin dengan Monica ya. Kadang kan tadi kan Monica selalu ngomong sendiri kan dia ragu dengan suaranya ya. Iya itu benar-benar. Ya, tapi itu aku percaya sama Monica dan memang suara karakter vokal Monica itu beda dari yang lain, dari teman-teman bandku yang dulu itu beda. Nah itu yang membuat aku memang tetap gak mau istilahnya itu menggantiin Monica dengan vokalis yang lain. Nah itu. Oke, sekarang giliran saya. Ini mantap pemula. Ya. Pak ini tampil punya kita sendiri. Oh enggak, weh. Resolusi selanjutnya untuk Jazzmed apa? Oh, apa ya resolusinya lah? Ya pastinya, nih Monica ya, aku kasih tahu selain kita single nih. Ketika kami ini ya sudah lulus kan, pastinya aku nih nanti yang pasti akan memodalin nanti memanage nanti band ini. Selain single nanti aku mau bikin tambah 4 lagu, jadi mau bikin mini album. Nah ya setelah mini album nanti aku sendiri mau bikin lagu rohani untuk Jazzmed. Nah ditambah lagi kan nanti bikin single sendiri buat Monica. Nah situ aku yang manage nanti memproduksi sendiri. Kenapa aku bikin itu ya, karena satu sisi aku punya, selain talenta musik, aku punya talenta yang memang muncul itu bisa bikin lagu. Nah bikin lagu ini sayang kan kalau aku punya talenta nggak bisa dipergunakan sebaik mungkin. Nah dari situ aku mau mengembangkannya lagi. Setelah aku membuat lagu untuk diriku sendiri, aku juga mau membuat lagu untuk orang lain. Nah ini contohnya ini. Nah kalau untuk project lagu rohani ini dari dulu sih aku udah nungguin kayak kapan kita bikin lagu rohani, atau enggak hitung-hitung coverin lagu rohani gitu lah. Betul. Nah nanti di YouTube itu juga ada namanya hashtag worship today. Nah itu teman-teman
juga bisa nonton. Nanti aku juga sama Monica sama teman-teman lain tuh cover lagu rohani ya, itu namanya Worship Today ya, harus tonton Terus tuh jangan sampai gak ditonton. Kalau perlu subscribe, Iya. share, dan like gitu Iya. videonya. Next Oke, aku lagi lah. Ya, Berarti udah aja. tadi kemana sih? seragam. Apa ini ya? Apakah Jesuit akan bubar? Ya, Kamu dulu. kok sedih? Ya sih, seperti yang sudah dibilang sama Kanael. Nah, kebanyakan dari kita itu rata-rata udah mau semester akhir. Nah, kita juga masih bingung apakah band kita ini masih tetap akan berjalan. Waktu kami masing-masing, entah itu aku, Kanael, sama Anong yang jadi kajonnya. Nanti misalnya wisuda, apakah kami akan stay di sini atau di mana? Nah, kalau misalnya bubar ya Jesuit ya gak ada lagi istilahnya. Tapi kalau misalnya tetap ada, aku mikirnya apakah nanti akan ada penambahan member yang baru atau gimana. Tapi untuk penambah member yang baru nanti ada di salah satu kertas, paling nanti dijawab sama Kanael. Terus menurut kakak gimana? Aku ya Jesuit akan bubar ya, karena aku sayang nih kita yang mau nikah ya 2018, 19, 20 selanjutnya. Masa kita band ibaratnya cuma berapa tahun ya, tiba-tiba langsung aku nggak pengen sih. Tapi ini kan baliknya tadi ya, kita karena kegiatan studi kami ya itu mau nggak mau ya untuk sementara vakum sebentar, pastinya akan vakum ya, bukan berarti band ini akan bubar. Nah, mungkin akan ada waktu dimana ada reunian situ kan, kita kumpul-kumpul bareng nanti situ membahas project nanti gimana nanti kedepannya langkah selanjutnya, apakah ada penambahan member atau proyek-proyek yang lainnya gimana. Yang pastinya teman-teman doakan aja kami tetap sehat selalu, bisa ngasih karya buat kalian gitu. Nah, satu lagi. Oke, giliran saya. Sisa 2 pertanyaan lagi. Suka duka ngeband? Ya. Kakak yang nulis, kakak yang jawab. Aku yang bisa menjawab ya. Suka duka ngeband ya. Karena aku mulai memang serius ngeband itu 2016 ya. Tampil di salah satu acara kampus Monica. Itu wah serius tuh, rame. Orang waktu itu acara itu genrenya itu reggae, kami bawa lagu Krisye Cintaku, beda kan kayak nyambung. Tapi dari situ aku belajar ya, dari awal itu sampai ke sekarang, dari yang memang panggung pertama itu rame. Kemudian panggung selanjutnya mulai sepi. Nah, setelah sama Monica ini mulai rame nih. Nah, itu memang ada suka dukanya ya di keseruannya itu ya, kadang ada yang rame, ada yang sepi. Kemudian dukanya itu waktu itu ya, pengennya kita sudah minta dibayar malah sedang ngisi acara nggak dibayar. Aduh, sedih ya memang pastinya kami untuk tahun 2020 ini dan seterusnya kami memang sudah sepakat, karena kami kalau memang diminta untuk ngisi acara kami harus istilahnya itu minta bayaran, karena kami nama kami juga harusnya mau nikah ya, kita namanya juga mulai merintis, kami sudah nggak bisa artinya cuma ngisi-ngisi biasa dikasih istilahnya dikasih cemilan makanan kotak kan, nggak bisa lagi, kami memang harus dibayar ya, karena kami ingin memperkenalkan nama band kami lebih jauh. Nah itu dukanya itu ya pastinya personil ya, memang ada yang harus diganti juga. Nah sukanya itu waktu kita tampil mau nikah ya di Liga Expo itu, rame, wow, dan tambah lagi kami jadi guest star, wah itu satu memang kebanggaan ya yang kami dapatkan sendiri, dan puji Tuhan memang wow itu ya. Wah, luar biasa Ya, banget itu makanya kami semakin yakin ya, aku sama Monica ini kami yakin untuk membuat single pastinya ya, kita ya bikin proyek baru itu. Dari Monica sendiri gimana? Kalau dari aku sih suka dukanya ya, sukanya ya karena bisa tampil sama Kanael, terus orang-orang pada antusias gitu. Tapi kalau untuk dukanya ya memang hampir sama lah dengan Kanael ini, entah itu membernya diganti atau kadang latihan tuh bisa ada yang masih main-main kah, kurang serius atau gimana, sampai yang panjang durasi untuk latihan. Tapi
syukurnya ya pas sudah tampil itu bagus kayak gitu loh. Hasilnya dapat terbayarkan lah walaupun dengan latihan yang kadang kayak gitu. Nah, dan kita memang maunya latihan kita tuh istilahnya itu ya seminggu min hanya itu maunya paling cuma 2 kali 3 kali. Nah kami tuh biasanya gitu ya 2 kali 3 kali latihan. Nah, kan Ya itu 2 kali ya latihan. Tapi puji Tuhan kami dikaruniai talenta bermusik, bernyanyi itu tidak seperti apa ya maksudnya itu tidak ecek-ecekan lah istilahnya. Jadi kami kalau sudah latihan tuh sudah tahu gimana nanti prosesnya, nanti gimana lari chordnya nanti Iya, gimana. alurnya tuh di mana. Ya, jadi kami sudah tahu, ya, sudah tahu. Itu pastinya. Itu yang membuat caranya bedanya kami dengan band lain. Iya. Gitu. Oke, sip. Lanjut. Nih aku udah ngambil. Ya, dan aku yang terakhir. Ya. Sip. Oke, kita sama-sama buka. Apa sih isi pertanyaannya ini? Apa? Oh kamu dulu. Oh iya, aku dulu. Apakah band ini selalu mengusung konsep musik dengan genre jazz atau kadang malah ke genre yang lain? Kamu. Ya, karena memang namanya Jazzwit ya pastinya jazz. Walaupun memang ada lagu-lagu yang di luar genre jazz, tapi kami berusaha untuk mengusung dengan konsep jazz kayak gitu. Kita harus mengemasnya dengan jazz juga kayak gitu. Walaupun memang kadang-kadang kok gimana kayak gitu, kadang bisa campur-campur juga kayak lagu kemarin itu waktu di Religi Expo, lagu Berharap Tak Bisa ya. Itu rasanya kayak keluar dari zona kita sebenarnya itu. Ya itu. Tapi gimana ya kak? Ya waktu itu pemilihan lagu gini ya. Iya. Karena lagu Reza Bar Tak Terpisah itu lagi sedang viral dan sedang sukai. Nah jadi kami pastinya menarik menarik kesukaan penonton itu dengan lagu-lagu yang sedang viral. Nah itu yang membuat nilai plus dari band kami. Nah seperti itu. Memang ada beberapa lagu juga yang mengusung tema jazz. Memang kami sesuai dengan jazz ya. Dan kami juga harus makin belajar juga, makin mengikuti arus apa ya Monica ya, dalam setiap lagu-lagu yang sedang booming. Nah itu memang harus belajar juga itu. Oke, yang penting kita nggak ketinggalan lah kalau misalnya ada lagu-lagu apa yang viral tuh kita usung juga kayak gitu. Itu maksudnya setiap latihan itu tukar pikiran. Kami juga gimana nih, ada yang salah, gini. Nah itu jadi pentingnya komunikasi antara personel itu sangat penting, memang sangat penting supaya tidak ada miskomunikasi. Benar. Nah itu. Ini next ya? Ya, next Pertanyaan terakhir nih. Ada rencana nambah personel baru atau enggak? Nah ini misalnya kalau antara bubar atau nggak bubar, kalau misal kami nggak ada gimana kayak gitu? Atau misalnya kalau kami tetap ada, harus ada member baru lagi atau enggak kayak gitu? Nah pilihannya tetap di member yang sama atau ada yang di remix ya? Ya remix lagi. Kalau dari aku sendiri ya, pastinya itu karena aku foundernya dari band Jazzwit ini, ditambah lagi Monica juga foundernya. Nah situ kami akan berpikir lagi gimana, apakah kami akan melakukan reunian, apakah remixing kembali. Karena kalau dari aku sendiri ya Monica ya, mungkin suatu saat kalau kita ada tampil atau lomba perlu penambahan ya dari pemain saxophone sama pemain keyboard. Nah karena dua pemusik ini sangat penting untuk melengkapi band Jazzwit kami. Nah seperti itu. Personil memang dari aku sendiri, aku nggak sembarangan ya milih personil. Aku memang harus teliti dalam milih personil, karena dulu ya Monica ya, aku punya band dulu, salah bikin band dulu Monica ya. Jadi aku gak cocok nih, gak sesuai dengan visiku dalam band. Nah jadi anjur band itu ya, artinya aku sendiri yang memang out. Nah jadi situ aku belajar dari kesalahan supaya tidak asal-asalan dalam memilih band. Nah seperti itu Monica. Oke, sudah habis Q&A-nya. Nah di sini karena aku punya talenta tadi ya, bisa bikin lagu. Nah di sini aku sudah ngomong sama Monica ya, dan tadi kami juga sudah latihan. Kami di sini akan
menyanyikan sebuah lagu single kami. Nah, penasaran kan? Langsung aja ya, cek. Nah, berkaitan dengan single baru yang akan kita nyanyikan, ini judul lagunya tentang layangan putus. Nah, jadi bisa dijelaskan dulu nggak kenapa kakak pilih judul layangan putus dan kenapa isinya harus layangan putus? Ya, kayaknya aku mau ngambil buku dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada bukuku. Aku di sini dari buku ini aku bikin lagu. Ya, karena aku punya talenta bikin lagu. Sebenarnya gini ya Monica, aku mulai mencoba bikin lagu tuh waktu SMA nih, pas sudah bisa. Tapi aku nggak mengembanginnya. Kalau aku waktu selain masih belajar gitar, aku juga masih kasihkan dengan dunia komputer. Nah, situ ya. Nah, waktu aku sudah mulai pindah genre jazz, nah disitu aku mulai mengembangkan. Aku bikin lagu pertama ini ya, judulnya ini kasih teman-teman nanti bisa lihat di channelku di playlist #mysong. Nah, ini aku bikinnya di tahun 2015. Layangan putus ini untuk lagu selanjutnya itu aku bikin di tahun 2017 Monica. Nah, sisanya itu dari 2018 sampai tahun 2020. Nah, aku mau cerita ya, kenapa aku bikin judul layangan putus ini. Semua tulisan ide-ideku ini kutuangkan di sini ya. Bagaimana pengalaman pribadiku ya, pastinya Monica ya, pengalaman asmaraku lah istilahnya. Ya, pengalaman percintaanku ya dengan para mantan-mantanku dulu ya. Iya. Jadi kan wajar aja seorang laki-laki kalau sudah putus atau sedang berbunga-bunga bisa membuat sebuah inovasi buat karya ya berupa lagu. Dan biasanya Monica ya, aku beberapa lagu ini rekam nih, kirim ke orang-orangnya dulu Monica. Ya, balik ke layangan putus ya. Ini kan ada liriknya ya, berpikir kembali mengejar yang tak pasti. Itu aku mikir kembali nih, masih nggak aku nyanggup ngejarnya nih yang tak pasti, ngejar si Toki ya. Berlari sekencangnya sampai ku terjatuh lagi ya. Itu kejar terus nih, sampai ku jatuh ya, sampai ku terus disakitin nih. Kemudian ada kalimat terjebak di dalam arus yang tak menentu. Nah, sini aku jelasin ya, terjebak di dalam arus yang tak menentu, artinya masih digantung, masih gimana nih, hubungan ini masih nggak pasti itu. Tali yang kubat telah putus. Nah, tali yang kubat itu artinya hubungan itu yang sudah kita pertahankan itu ya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nanti aku masuk rap ya. Layangan putus, ku mengejar dirimu ya gitu. Ibaratnya sini hubungan ya, aku masih ngejar-ngejar cewekku nih ya. Kejar terus nih. Kemudian layangan putus, ku berlari sekencang yang masih dikejar. Layangan putus, dapatkah aku mengambil ini masih berat nih. Gimana ya? Bisa nggak ya? Kemudian letih sekali mengejar layangan putus. Ternyata ngejar cewek ini yang mempertahankan hubungan ini letih, capek, serius capek tuh. Kemudian letih sekali aku mengejarnya, betul ya, capek. Ya, jadi aku menuangkan sini loh. Pastinya kenapa tak? Aku nggak pakai lagu pertama karena aku ngambil lagu di sini layangan putus ini. Aku memang ngambil karakter vokal Monica karena lagu-lagu lainnya ini masih ku cocokkan, masih ku sesuaikan dengan nadaku. Pastinya pertama, baru lagu-lagu selanjutnya aku cocokkan dengan vokal Monica. Nah, dan puji Tuhan Monica gak sampai 24 jam ya, gak sampai sejam sudah bisa nguasain lagu ini. Nah, jadi teman-teman nanti nonton nih pasti gitu. Maknanya dalam banget ya, Ya, dalam, padahal kata-katanya simpel ya, sederhana. Wow. Ini dalam. Oke. Pengalaman pribadi banget lah, nggak cuma kakak aja sih yang ngalamin, pasti semuanya ngalamin juga kayak gitu. Ya, bedanya aku tuh langsung bikin lagu nih. Kadang Mimon ya, aku bisa bikin lagu tuh di jalan juga aku bisa bikin lagu ya. Kalau bikin, ada cewek cantik nih, cewek cantik, dapatkah aku menanyakan namamu? Kan simpel aja. Aku memang semakin puasa aku kembangkan supaya itu aku bisa bikin lagu untuk diriku sendiri, untuk band, dan bahkan untuk orang lain. Nah, kembali mengejar yang tak pasti, berlari sekencangnya sampai terjatuh lagi, terjebak di dalam arus yang tak menentu, tali yang ku
hati sekali aku mengejarnya. Oke, sudah selesai. Sudah cerita tentang band kita ya, band Jesuit, dari awal terbentuknya band. Personil-personilnya. Iya, sampai apa ya, kita bikin Q&A-nya ya. Iya. Pastinya nanti proyek ke depannya gimana, teman-teman sudah tahu sendiri. Pastinya teman-teman doakan band kami agar sukses juga, kami pastinya sehat terus, juga studi kami lancar ya, studi Iya, lancar karena kami ini aman. akhir ini sudah akhir diambang nih. Dan Oke, terus single kita juga ya, keep, mudahan keep. lah Ya, menarik pastinya buat kalian. karya kami ini kami persembahkan buat kalian, kami pastinya untuk menghibur kalian juga. Apalagi emang Habis itu ya moga-moga lah pandemi ini cepat berlalu. teman-teman harus jaga kesehatan juga ya, jangan melawan pemerintah ya, turut pemerintah karena kasihan tuh tim-tim medis sana ya merawat Ya, mereka yang jangan sakit. meremehkan kerja mereka tim medis lah kayak gitu. Mereka kan ada pekerja keras untuk kita yang masih sehat ini dan juga untuk pasien-pasien yang sedang dirawat. Jadi kita harus mengikuti imbauan dari mereka. Jangan yang melawan, jangan yang merasa masa bodoh lah kayak gitu karena kita sehat-sehat aja lah kayak gitu kan. Kita nggak akan tahu kedepannya gimana, apakah kita malah menularkan atau kita yang tertular kayak gitu. Oke, that's right. Sudah ya kita perbincangan kita hari ini. Dukung terus channel aku Nail Putra dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Juga Monica mau promosi IG-nya juga. IG-nya nih ada di sini lah. IG-nya B di sini. underscore TB. Nah, ini underscore CD juga ya. Tips ada lagi. Itu aja ya. Ya itu aja. Guys, sepertinya sudah. Sampai bertemu lagi di channel aku ya. Dadah. Dadah.